Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika sebelumnya kami telah membahas tentang para penghafal yang tidak mau memurojaah hafalannya karena malas, dalam pembahasan ini kami ingin membahas tentang mereka yang tidak mau memurojaah hafalan justru karena tidak sadar arti pentingnya murojaah itu sendiri. Kedua-duanya tentu saja sama-sama berbahaya bagi seorang penghafal Al-Quran karena menyebabkan lenyapnya hafalan. Az-Zuhri, sebagaimana kami kutip dari Hilyatul Awliya karya Abu Nuaim, mengatakan bahwa innama yadhabul ilma an-nisyanu wa tarkul mudzakarah. Ilmu itu bisa lenyap karena lupa dan karena tidak diulang-ulang. Tapi tidak mau memurojaah hafalan karena tidak sadar pentingnya, tentu lebih besar bahayanya bagi seorang penghafal Al-Quran dibandingkan dengan tidak mau memurojaahnya hanya karena malas saja. Karena mereka yang malas, paling tidak mereka masih sadar bahwa murojaah itu sesuatu yang sangat penting. Hanya saja karena mereka tidak mampu dan tidak mau berusaha mengalahkan rasa malas itu, akhirnya mereka terhalang dari kegiatan murojaah. Ketidaksadaran akan arti pentingnya murojaah ini kebanyakan karena adanya ketidaksadaran dalam diri seseorang bahwa mereka punya hafalan dan punya kewajiban untuk menjaga hafalan tersebut. Sebab bagaimana mungkin seseorang punya kesadaran untuk menjaga hafalan sementara mereka sendiri tidak sadar bahwa sebenarnya mereka punya hafalan. Ketidaksadaran ini sendiri bisa timbul jika seseorang sudah terlalu lama meninggalkan hafalannya. Katakanlah dulu mereka pernah menghafal beberapa surat pilihan misalnya, atau beberapa juz dan sebagainya. Nah, setelah itu mereka meninggalkan hafalan tersebut hingga akhirnya tidak sadar bahwa dulu mereka pernah menghafalkan surat-surat tersebut atau juz-juz tersebut. Hal inilah yang kami perhatikan banyak terjadi di kalangan umat Islam, khususnya mereka yang tidak mau menghafal Al-Quran. Mereka menakut-nakuti orang lain yang menghafalkan Al-Quran bahwa katanya tanggung jawab seorang penghafal Al-Quran itu berat karena harus senantiasa dapat menjaganya. Tetapi pada saat yang sama, mereka sendiri lupa bahwa apa yang pernah mereka hafal, walaupun hanya beberapa ayat pun, maka mereka pun punya kewajiban yang sama untuk tetap menjaganya agar jangan sampai lupa apalagi hilang. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk Anda yang merasa tidak punya hafalan Al-Quran dan tidak mau memurojaahnya, maka coba Anda ingat-ingat lagi, apakah benar semenjak kecil Anda tidak pernah menghafal Al-Quran walaupun hanya beberapa surat saja? Kami tidak yakin jika Anda sama sekali tidak pernah menghafal. Dulu mungkin Anda pernah menghafal minimal beberapa surat pendek di dalam juz amma atau juz 30. Apakah sampai saat ini masih tetap Anda ingat? Atau justru malah sebaliknya? Ingatlah bahwa apa yang pernah Anda hafal itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya sejauh mana Anda sudah menjaganya. Ingatlah bahwa kewajiban menjaga hafalan itu bukan hanya berlaku bagi mereka yang pernah menghafalkannya atau yang sudah punya hafalan 30 juz saja, tetapi berlaku juga untuk siapapun yang pernah menghafalkannya, walaupun hanya beberapa surat atau ayat saja. Jika Anda merasa bahwa apa yang pernah Anda hafal masih tetap terjaga di dalam ingatan dan tidak pernah terlupakan, maka ingatlah bahwa tujuan murojaah itu sendiri bukan hanya supaya hafalan Anda lancar saja. Lebih dari itu, kewajiban memurojaah hafalan sebenarnya adalah agar Anda selalu membaca Al-Quran. Jika saja tujuan murojaah adalah semata-mata supaya hafalan tidak pernah lupa, maka tentu bisa berarti bahwa mereka yang punya ingatan yang kuat itu tidak wajib murojaah hafalan. Tapi kan tidak demikian.
Kesimpulan lain yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah bahwa ketidaksadaran bagi mereka yang hanya pernah sekedar menghafalkannya walaupun hanya beberapa ayat saja itu sangat berbahaya. Maka tentu lebih berbahaya lagi jika hal itu terjadi dalam diri seseorang yang sudah pernah menyelesaikan hafalannya. Dan tentu ini menjadi musibah besar baginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dari hal-hal yang demikian itu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah, memiliki kesadaran yang cukup untuk terus murojaah hafalan kita hingga akhir hayat. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.